Beliau sebagai akademisi dan juga aktivis HAM, kita nggak perlu ragu ya dengan komitmen yang sudah terbukti bertahun-tahun. Nah, saya akan langsung masuk ke dalam, tadi saya sampaikan bahwa komposisi panel yang sangat kaya perspektif ini, kita tentunya akan berharap diskusi pagi hari ini tidak hanya membahas revisi regulasi secara normatif saja, tetapi juga mampu melihat arah masa depan hak asasi manusia Indonesia di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Dan langsung saja saya akan memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Saya pertama-tama akan tidak lagi dapat menampung perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ada dua faktor perubahan yang sangat besar menurut saya. Yang pertama adalah dari segi normatifnya, dari segi norma, penormaan hak asasi manusia. Bahwa telah lahir berbagai hak baru ya, di tengah perubahan global ini. Nah, hak-hak baru yang muncul ini belum tercover di dalam undang-undang ini. Karena undang-undang ini masih terpaku dengan norma tradisional hak asasi manusia, yaitu SIPOL ya, Civil and Political Right, dan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sementara terjadi perkembangan yang demikian besar yang mengharuskan kita untuk muncul berbagai kepentingan dalam arti untuk memproteksi masyarakat dan hak-hak individu, terutama dengan munculnya berbagai tindakan-tindakan yang dapat mengurangi hak asasi manusia, pemenuhan hak asasi manusia, misalnya korupsi. Kemudian juga bagaimana meningkatkan pembangunan, muncul hak atas pembangunan. Begitu juga dengan lahirnya berbagai konflik sosial, karena itu diperlukan satu mekanisme bagaimana melakukan rekonsiliasi. Nah, selain itu juga muncul norma-norma baru berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Misalnya sekarang hak asasi manusia itu tidak hanya terjadi di dunia nyata seperti ini, tapi juga terjadi di dunia maya. Nah, artinya ada yang di dalam jaringan, ada yang di luar jaringan. Nah, ini tidak diproteksi. Bagaimana hak orang di dalam jaringan itu belum ada perangkat hak yang bisa digunakan oleh orang untuk mempertahankan hak mereka. Karena banyak sekali kita tahu terjadi perundungan terhadap orang ya, yang menggunakan medsos dan seterusnya. Nah, yang kedua, dalam kaitan dengan itu juga lahir hak baru yang disebut dengan hak untuk menghapus data, jadi atau yang dikenal dengan right to be forgotten. Ini belum ada di dalam, padahal ini sering terjadi karena itu bisa merugikan orang, karena data-data orang yang muncul pada tahun ini misalnya masih bisa di Google, muncul pada 5 tahun yang akan datang yang mungkin menimpa anak-anak mereka. Nah, karena itu bisa diminta dihapus. Nah, di perusahaan-perusahaan aplikasi untuk menghapus itu. Perusahaan aplikasi khususnya pencarian ya, seperti Google dan lain-lain. Nah, itu menurut saya yang perkembangan yang sangat besar yang belum terantisipasi di dalam undang-undang ini. Selain misalnya ada yang lain di luar norma adalah institusi. Kita tahu bahwa lahir begitu banyak komisi-komisi sejenis hak asasi manusia ini, seperti KPAI, Komnas Perempuan, Komnas Difabel, nanti akan muncul lagi Komnas Masyarakat Adat. Kehadiran berbagai lembaga ini kan ini perlu ada jembatan komunikasi di antara mereka, meskipun sekarang sudah terjadi dalam praktek yang sekarang, tapi diperlukan kerangka legal yang membuat komunikasi atau sinergi di antara lembaga ini akan lebih baik, dan juga menempatkan lebih jelas posisi lembaga ini di dalam arsitektur kenegaraan kita.
persisnya di mana lembaga-lembaga yang disebut non struktural ini, apakah dia lembaga negara atau bukan lembaga negara dan seterusnya. Nah, undang-undang ini coba memperjelas hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Ifdal. Dari menambahkan tadi apa disampaikan oleh Pak Ifdal. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ini itu diundangkan tanggal 23 September tahun 99. 1 tahun sebelum amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengakomodasi norma-norma hak asasi manusia secara lebih komprehensif, ya. Cukup lengkap. Jadi bisa kita bilang konstitusi kita pasca amandemen, khususnya di amandemen kedua pada tahun 2000 itu sudah mengakomodir norma-norma hak asasi manusia. Cuma ya, secara struktur dan secara cakupan belum terstruktur secara lebih bagus. Itu yang pertama. Nah, urgensi yang pertama inilah kemudian kenapa Undang-Undang 39 itu relevan untuk direvisi. Nah, yang kedua, sejak reformasi 98 sampai hari ini, kita, negara Indonesia ini, sudah meratifikasi berbagai instrumen hukum HAM internasional. Ada banyak sekali instrumen hukum HAM internasional yang sudah kita ratifikasi. Termasuk ada 2 kovenan kembar, ya, kovenan hak sipil politik dan kovenan hak ekonomi sosial budaya. Ya, itu diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nah, 2 kovenan ini cakupan hak asasi manusia, kita bicara tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Nah, kedua cakupan hak asasi manusia yang ada di dalam kovenan ini, yang itu kemudian kita strukturkan ke dalam revisi Undang-Undang 39 ini secara lebih lengkap, secara lebih bagus, secara lebih rapi. Jadi kalau kita bicara tentang hak Undang-Undang 39 yang kita revisi ini, itu sudah memasukkan semua norma-norma hak asasi manusia yang tadi disampaikan oleh Pak Ida, termasuk hak yang hari ini terus berkembang, hak atas lingkungan hidup, ya, dan yang lain-lain juga, termasuk hak atas digital kita masuk. Jadi kalau saya dari awal terlibat dalam menyusun revisi Undang-Undang 39 ini, hampir semua norma hak asasi manusia itu sudah kita rumuskan sejak lebih baik di dalam undang-undang. Soal ada kekurangan, ada berbeda makna, perdebatan, itu hal yang lumrah. Kalau itu kita negara demokrasi, silakan saja untuk mengkritisi itu. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar undang-undang, revisi Undang-Undang 39 ini menjadi undang-undang payung hak asasi manusia yang betul-betul ya mencerminkan pemajuan hak asasi manusia di negara kita pasca reformasi. Itu perintah. Nah, yang ketiga, di dalam Undang-Undang 39 dulu belum ada norma yang mengatur tentang lembaga nasional hak asasi manusia di luar dari Komnas HAM. Oke? Nah, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Nasional Disabilitas itu adalah lembaga-lembaga yang juga membidani, yang dibentuk oleh negara untuk mengurus isu-isu hak asasi manusia spesifik. Komnas Perempuan bicara tentang perempuan, Komnas Anak bicara tentang anak, ya, kemudian KMD bicara tentang penyandang disabilitas. 3 lembaga ini itu sangat penting dalam sistem pemerintahan kita. Okay. Nah, 3 lembaga ini sebelumnya belum ada di dalam Undang-Undang 39. Nah, hari ini kita masukkan di dalam revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi kita perkuat keberadaan. Di samping kita mengakomodir 3 lembaga HAM ini, kita juga memperkuat kedudukan dan fungsi dari Komnas HAM itu sendiri. Nah, jadi kalau dibaca secara baik, ya, rumusan yang ada di dalam revisi Undang-Undang 39 itu mencerminkan penguatan kelembagaan nasional hak asasi manusia. Nah, bersamaan dengan itu, Mbak Frita, karena kita bicara tentang tanggung jawab hak asasi manusia melekat pada tanggung jawab negara, terutama pemerintah, itu mandat pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena mandat itu, maka kemudian dengan hadirnya Kementerian HAM ya, sebagai eksekutif, ya, maka perlu ada rumusan tentang peran yang lebih aktif, yang lebih operasional, ya, di dalam undang-undang agar hak asasi manusia yang selama
sebelumnya hanya sekedar teori, diskusi, deklaratif, nanti bagaimana diaplikasikan ke depan. Ini sebetulnya kerangka yang ingin kita majukan adalah bagaimana kita menuju Indonesia Emas. Kalau kita ingin menuju Indonesia Emas, maka perangkat pertama yang harus dipersiapkan adalah peradaban manusia. Nah, peradaban itu adalah martabat manusia. Itulah hak asasi manusia yang sedang kita rumuskan di dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang 39 ini. Yang keempat, ada satu hal yang juga penting yang selama ini sering diperjuangkan oleh para aktivis, ya, para masyarakat adat, ya, yaitu perlindungan terhadap pembela HAM. Pembela HAM itu belum ada yang sudah dipuji. Dulu kita pernah mencoba mendorong adanya undang-undang pembela HAM, tapi nggak pernah berhasil. Ya. Nah, baru kali ini dalam kesempatan ini, momen ini, ketika kita merevisi Undang-Undang 39 ini, kita masukkan norma khusus Mbak Vita di bagian partisipasi masyarakat dan pembelaan asasi manusia dengan berbagai perlindungan yang dijamin oleh pemerintah. Bahkan para pembela HAM, ya, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, yang bekerja dengan baik tidak bisa dituntut secara pidana, tidak bisa digugat secara pidana. Baik. Itu Mbak Vita. Baik, terima kasih Pak Ferry. Nah, saya ingin beralih ke sehingga kemudian bagaimana rancangan undang-undang ini berusaha untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu adalah apakah perubahan tantangan HAM ini juga dirasakan langsung ya di level masyarakat begitu? Mungkin bisa diberikan contoh-contohnya Ibu. Silakan Bu. Iya, jadi apakah tantangan-tantangan terkait misalnya konteks pelanggaran HAM itu dirasakan oleh masyarakat? Mungkin yang sangat dirasakan adalah dalam konteks perkembangan teknologi dan informasi. Selama ini kita merasakan perubahan budaya, baik relasi komunikasi maupun relasi yang lain itu sudah tidak hanya online tapi juga offline. Oke. Nah, Sidang Umum PBB memberikan penegasan bahwa hak asasi manusia yang diatur secara offline atau di dunia nyata itu juga seharusnya berlaku di dunia online. Karena itu kemudian ini menjadi salah satu dasar mengapa Undang-Undang HAM itu perlu direvisi dengan memunculkan hak-hak baru terkait teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia baik online maupun offline itu diatur. Misalnya secara nyata, misalkan konteks yang dirasakan untuk kelompok rentan adalah untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi anak, hak perempuan maupun hak disabilitas, itu kan kekuatannya belum cukup kuat ketika lembaga nasionalnya itu masih belum diatur di dalam Undang-Undang HAM. Karena itu misalnya memasukkan Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan KND ini menjadi salah satu langkah awal agar hak mereka bisa dirasakan. Dan yang utama di dalam Undang-Undang RUU ini ada penegasan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM melalui sidang paripurna itu mengikat. Sebelumnya itu tidak mengikat. Nah, mengapa ini menjadikan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM itu mengikat pemerintah untuk dilakukan? Jadi selama ini kalau ada kasus, ada rekomendasi itu tidak mengikat untuk dilakukan, ya, sehingga tidak berdampak langsung terhadap korban. Tapi dengan dinyatakan rekomendasi Komnas HAM itu mengikat, ini akan berlaku lebih kuat. Begitu Mbak Tina. Baik, terima